sin dhammah su, lam fathah la, ya mati ya sukun, kemudian mim fathah ma, dengan dibaca Sulaima. Untuk mendahului dengan bacaan Al-Quran, kita semestinya harus mengetahui tentang huruf hijaiyah. Apa itu huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah itu adalah huruf yang digunakan dalam Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah di dalam Al-Quran bukan cuma hurufnya aja, tetapi ada harokat di situ, ada waqaf, ada tajwidnya, dan lain sebagainya. Huruf hijaiyah di sini yang kita akan bahas sekarang ini adalah yang pertama adalah huruf yang menggunakan tanpa harokat. Karena huruf hijaiyah harokat, ada yang tanpa harokat, ada yang dua harokat atau kita biasa disebut dengan tanwin. Pertama kita membahas tentang tanpa harokat. Bisa dilihat layar di sini. Yang pertama alif, ya, itu huruf hijaiyah alif, atau kalau dengan harokat fathah a. Kita harus membuka mulut dengan harful hijaiyah a. Yang kedua, kita lihat mouse di sini yang berbentuk ada titik di bawah di sini, namanya ba. Ba itu bertemunya dua bibir, harus ditemukan antara dua bibir atas dan bawah dengan mengucapkan huruf ba. Yang ketiga ta. Ta biasa kayak huruf Indonesia itu T. Yang keempat ada fa. Fa ini lidah dijulurkan ke depan, hanya sedikit dan sedikit menggigit, kemudian mengeluarkan suara, nanti akan keluar huruf fa. Dan kemudian yang kelima ini adalah jim. Jim, ja, kalau harokat fathah namanya ja, tanpa harokat namanya jim. Kemudian selanjutnya ada ha. Ha ini huruf bersih, bukan ha, bukan kho. Ada ha. Ha ini dari tenggorokan, tenggorokan yang bersih, mengeluarkan huruf ha. Kemudian kho. Kho juga sama di tenggorokan, akan tetapi dia dipantulkan dulu tenggorokannya sehingga keluar kho, agak ngorok sedikit, namanya kho. Kemudian dal. Dal ini kalau di Indonesia D. Ini mudah. Kemudian zal. Zal atau kalau berharokat za. Dan kemudian selanjutnya ro. Kemudian selanjutnya za. Ada titik di atas. Kalau yang tanpa titik namanya ro, ada titik di atas satu namanya za. Kemudian yang ini selanjutnya sin. Nah, sin ini harus meringis sedikit. Sin. Ada yang mengatakan gigi harus kelihatan. Sin. Nah, itu meringis namanya. Kemudian yang ada titik tiganya namanya shin. Itu harus gede. Sin gede biasanya dinamakan sin gede. Shin. Kemudian selanjutnya ada sod. Nah, sod ini kayak orang singsot. Sod. So kalau harokat so. Kalau nggak ada harokat namanya sod, kayak orang singsot. Kemudian selanjutnya di bawah ini ada titik satu. Kalau nggak ada titik namanya so. Kalau yang ada titiknya namanya bot. Bot ini ada yang mengatakan satu pipi dipantulkan sehingga gelembung sedikit. Bo. Ada yang mengatakan dua pipi. Bo.
Kemudian selanjutnya tanpa titik yang seperti ini namanya bo. Bo di sini lidah ditempelkan ke ujung gigi, dipantulkan dengan nama bo. Kemudian selanjutnya adalah zo, yang tanpa titik namanya bo, yang ada titiknya namanya zo. Selanjutnya ain. Ain ini juga tenggorokan. Tanpa titik namanya ain. Bukan a, bukan e, tapi ain. Selanjutnya yang ada titiknya namanya ghin. Ghin juga ada di tenggorokan. Ghin. Kemudian selanjutnya fa. Fa. Bukan pa, bukan ba, tapi fa. Agak mengeluarkan angin dari mulut. Kalau ba tanpa mengeluarkan angin, kalau fa itu mengeluarkan angin. Kemudian selanjutnya di sini ada qaf. Qaf ini juga huruf yang tenggorokan. Qa. Dan selanjutnya ada kaf. Nah, ini dilihat mouse, ada kaf. Hampir mirip dengan lam. Tapi di sini karena ada tanda kayak hamzah, ini namanya kaf. Selanjutnya lam. Yang seperti ini namanya lam. Ini biasa L, huruf L. Dan kemudian selanjutnya mim. Ini sama kayak ba. Bertemu dua bibir, harus ditempelkan. Mim. Kemudian selanjutnya nun. Kalau ba tadi titiknya di bawah, kalau yang titik di atas namanya nun. Kemudian untuk selanjutnya ini yang namanya wawu. Karena tanpa harokat namanya wawu. Selanjutnya ada ha. Ha ini juga keluarnya angin dari dada. Dikeluarkan lewat tenggorokan kemudian ke mulut namanya ha. Kemudian selanjutnya yang terakhir ada titik 2 di bawah, itu adalah ya. Itu adalah huruf hijaiyah tanpa harokat. Kemudian yang kedua yang menggunakan harokat. Menggunakan harokat. Bisa dilihat di sini. Apa itu harokat? Harokat itu tanda untuk menghidupkan huruf hijaiyah. Kalau tanpa harokat, ini mati. Huruf mati tanpa harokat. Alif, itu a mati. Nah, itu yang tanpa harokat namanya huruf yang mati. Kemudian yang kedua, huruf yang hidup. Menggunakan harokat. Menggunakan harokat, di sini ada 3 harokat. Yang kita bahas kedua ini, yang pertama tanpa harokat, yang kedua menggunakan harokat. Harokat yang pertama itu ada fathah. Yang kedua ada kasroh. Dan yang ketiga ada dhammah. Bisa dilihat di sini tanda fathah seperti ini. Tanda fathah di atas, miring di atas. Biasanya dan cara bacanya adalah kalau fathah diakhiri a. Nah, diakhiri a. Yang kedua kasroh. Kasroh itu tandanya di bawah. Biasa disebut dengan i. Kalau kasroh biasanya i. Dan kalau dhammah tandanya yang seperti ini. Nah, ada mengkelung. Biasanya diakhiri dengan ucapan u. Nah, kalau di bahasa Indonesia ada a, i, u, e, o. Kalau di sini hijaiyah hidupnya huruf yang hidup ada menggunakan harokat yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, sekarang contoh yang menggunakan fathah. Contoh yang menggunakan fathah.
Dilihat di sini, saya kasih contoh fathah huruf ba. Ba, ini ada harokat fathah di atas, cara bacanya ba. Nah, ini hanya sekedar contoh, nanti yang lain mengikuti. Kemudian kasroh yang ada titiknya, yang tadinya kha, karena kasroh, karena huruf harokatnya ini di bawah, ya, harokat ini di bawah namanya khi. Kemudian saya kasih contoh shin dengan berharokat dhammah, ada harokat dhammah di sini, maka diucapkan dengan akhiran u, yaitu menjadi shu. Nah, fathahnya ba, kasroh dengan huruf kha diucapkan khi, kalau dhammah shin dihurufkan dhammah, diharokatkan dhammah namanya shu. Kemudian selanjutnya fathah dengan huruf fa. Fa itu huruf hidup karena ada harokat di atas, membacanya fa. Kasroh ada huruf lam, kasroh menjadi bacanya li. Nah, kemudian dhammah dengan ain, kalau huruf matinya ain, karena dihidupkan dengan harokat dhammah namanya au, diucapkan dengan akhiran u karena dhammah menjadi au. Satu lagi contoh fathah, ada fathah di sini dengan huruf hijaiyah bo. Kalau mati dia namakan dot, ketika dia menggunakan fathah namanya do. Kemudian ada kasroh dengan huruf hijaiyah mati ghin. Ketika dia dikasrohkan, dihurufkan dengan tanda kasroh, maka dia menjadi ghi. Kemudian ada dhammah. Di huruf hijaiyah mati dia dinamakan nun, ketika dia berharokat dhammah namanya nu. Dan tiga contoh ini mewakili dari huruf hijaiyah yang ada 28 di atas ini. Ini contoh, hanya sekedar contoh, nanti huruf yang lain mengikuti. Ketika ada harokat fathah, dia membacanya dengan a. Ketika harokatnya kasroh, dia membaca dengan i. Ketika dia dengan dhammah, dibaca dengan akhiran u, yaitu u. Kemudian selanjutnya huruf hijaiyah yang menggunakan dua harokat. Nah, bisa dilihat di sini yang bawah ada menggunakan dua harokat atau biasa kita sebut dengan tanwin. Dua harokat double harokat biasa disebut dengan tanwin. Apa itu tanwin? Kita cek di sini. Yang tadi menggunakan harokat ada fathah, kasroh, dan dhammah. Sekarang menggunakan dua harokat, double harokat atau tanwin. Contoh, yang tadinya menggunakan kata fathah, yang di atasnya hanya ada satu, sekarang ada dua. Bisa dilihat di sini ada dua harokat di atas miring. Ini namanya fathatain. Yang kedua, kasroh. Kasroh dengan dua harokat di bawah dinamakan kasrotain. Dan yang ketiga, ada dhammah yang didobelkan dengan bentuk seperti ini, maka dinamakan dhammatain. Dan cara bacanya, ketika ada fathatain, maka dia diakhiri dengan kata an. Dan kasroh dia diakhiri dengan kata in. Dan dhammatain dia diakhiri dengan kata un. Seperti contoh di sini. Saya kasih contoh fathatain. Dilihat yang paling bawah. Ini ada contoh fathatain dengan menggunakan huruf hijaiyah fa. Ketika dia berharokat
fathah, dua fathah, dua harokat di atas seperti ini, maka dia dibaca bukan fa menjadi fan karena dua harokat. Kalau satu harokat namanya fa, dua harokat namanya fan. Yang kedua ada kasroh dua di bawah. Saya kasih contoh huruf hijaiyah ya dengan dua harokat di bawah dinamakan kasrotain, dua harokat kasroh, maka dia dibaca yin, dibaca dengan yin. Harokat dhammah double dengan contoh huruf hijaiyah to, karena di sini ada harokat dhammatain, bisa dilihat dhammatain, maka membacanya dengan bun, ya, bun. Itu adalah contoh pertama dari dua harokat atau biasa disebut dengan tanwin. Saya kasih contoh lagi satu. Fathatain dengan huruf hijaiyah ta. Ketika dia berharokat dua di atas, maka yang tadinya ta menjadi tan karena dia berharokat dua atau biasa disebut dengan fathatain. Yang kedua ada kasrotain. Saya kasih contoh huruf hijaiyah dengan dua harokat di bawah, dia bacanya bukan wi tapi menjadi win karena dua harokat di bawah dengan membaca tambahan in, huruf hijaiyah wawu menjadi win. Kemudian dhammatain, ada dhammatain di atas lam. Ini lam huruf hijaiyah. Ketika dikasih harokat dhammatain, maka yang tadinya lam mati dikasih dhammatain menjadi dibaca lun. Nah, ini namanya contoh dari huruf-huruf hijaiyah yang akan dibaca dalam membaca Al-Quran. Saya kasih contoh satu lagi. Ada fathatain di sini. Sekarang nggak kita tulis Indonesianya. Ada fathatain. Fathatain. Bisa dilihat fathatain. Dengan huruf hijaiyah ba. Ya, lihat di sini namanya ba. Fathatain di sini dengan ada dua harokat di atas, maka bacanya ban. Kasrotain dengan huruf hijaiyah fa, karena ada kasroh, dua harokat fathah di bawah, dua harokat kasroh di bawah, maka membacanya thin. Kemudian dhammah dengan huruf hijaiyah ro. Saya kasih contoh ro dengan ada huruf harokat di atas double, yang tadinya kalau satu dibaca ru, maka dengan dhammatain di sini dibaca run karena akhiran un atau tanwin. Ini harokat yang dua harokat. Contoh tanwin, membaca dengan dua harokat. Nah, saya kasih contoh dengan dua huruf sambungan dari huruf hijaiyah tadi. Bisa dilihat di sini ada pisah dan sambung. Kita bahas sambungan huruf hijaiyah. Ada huruf hijaiyah ya dan sya. Huruf hijaiyah ya dan sya. Bentuknya seperti ini karena kita pisah. Dengan saya sambung huruf hijaiyah ya dan sya dengan harokat kasroh, saya baca yishi. Yishi. Ya. Saya kasih contoh lagi satu. Ada huruf hijaiyah ya dan mim. Dia berharokat ya fathah dan mim dhammah. Maka dibaca yamu. Saya sambung di sini karena di Al-Qur'an itu ada sambung. Yamu. Dengan huruf hijaiyah ya mim dhammah dibaca yamu. Ada contoh lagi. Nun huruf hijaiyah, ain huruf hijaiyah. Saya kasih harokat nun kasroh,
ain fathah. Maka dibaca ni'a. Ni'a. Saya sambung di sini dengan sambungan huruf hijaiyah. Ada titik di bawah 2 dan ain harokat fathah. Membaca dengan ni kasroh. Ni a fathah a. Ni a. Kemudian selanjutnya saya kasih contoh huruf hijaiyah qaf dan lam. Qaf ada kasroh di bawah namanya qi, lam huruf harokat fathah namanya la. Dengan bacaan qaf kasroh qi, lam fathah la. Ketika disambung bacanya qi la. Kemudian saya kasih contoh huruf hijaiyah dengan 3 huruf. Dilihat di sini ada contoh pisah. Ada huruf hijaiyah shad dengan harokat fathah, fa dengan harokat kasroh, ya dengan harokat fathah. Dibaca so fi ya. Dengan kita sambung dengan bacaan shad fathah, so fi kasroh, fi ya fathah fa, ya fathah ya. Dengan bacaan so fi ya. Kemudian contoh lagi. Huruf hijaiyah qaf dengan harokat dhammah, lam dengan harokat kasroh, mim dengan harokat kasroh, maka dibaca qu li mi. Kita sambung dengan baca qaf dhammah qu, li kasroh li, mim kasroh mim. Qaf dhammah qu, li kasroh li, mim kasroh mi. Dibaca qu li mi. Saya kasih contoh lagi. Pisah dengan 3 huruf. Dengan huruf hijaiyah shad harokat fathah, ba harokat dhammah, ra harokat fathah. Shad harokat fathah dibaca so, ba harokat dhammah dibaca bu, ra harokat fathah dibaca ra. Disambung shad fathah so, ba dhammah bu, ra fathah ra. Dibaca so bu ra. Kemudian 4 huruf. Saya kasih contoh 4 huruf. Di sini ada contoh dengan pisah huruf hijaiyah sin dengan harokat dhammah, lam dengan harokat fathah, ya dengan harokat mati, ya dengan harokat sukun atau mati. Ini bundar biasanya dinamakan huruf mati. Semua huruf hijaiyah kalau di situ ada harokat sukun atau bundar itu namanya mati juga. Dan saya ada huruf hijaiyah mim berharokat fathah, maka dibaca sin dhammah su, lam fathah la, ya mati ya sukun, kemudian mim fathah ma, dengan dibaca Sulaima. Satu lagi contoh di sini ada pisah. Saya kasih huruf hijaiyah shin, kaf, ya, ra. Shin dengan huruf fathah namanya sya, ka dengan harokat kasroh namanya ki, ya dengan sukun mati, ra dengan fathah menjadi ra. Saya sambung bacanya sya fathah sya, kaf kasroh ki, ya mati, dan ra fathah ra. Dibaca syaki.